6 harokat kadang-kadang ada tasdidnya. Nanti naik mada tua harokatnya kasroh fathah, tua lagi dari kasroh, lama-lama sukun. Paham? Paham? Ketika sudah menjadi kasroh atau sukun, yang bisa memulihkan hanya sesuatu yang disebut dengan sifat madu. Itu caranya gimana Kiai? Nggak saya kasih tahu. Makanya Kiai kadang-kadang bininya 4, badannya kurus tapi beranak semua. Kiai panjenengan awak lembu bojo siji kok ngoyo tok pegawene. Kenapa? Sifatnya Al-Quran. Artinya apa saudara-saudara? Jika ada sebuah negara yang tidak aman, yang tidak damai, tidak kita butuh dengan banyak-banyak anggota DPR sampai ribuan, tidak akan bisa diselesaikan oleh menteri yang jumlahnya cuma paling 30 orang, tidak bisa diselesaikan oleh para pemimpin yang jumlahnya cuma ribuan. Selesainya dengan apa? Qul la in jama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, hai Muhammad, kalau saja seluruh jin dan manusia berkumpul bersama-sama untuk menciptakan yang sebesar Quran, adil dalam hukumnya, bijaksana dalam peraturannya, dan mampu menyelesaikan problem masyarakat, mereka tidak akan bisa melakukannya. Walaupun semua jin dan manusia bekerja sama, yang bisa menyelesaikan adalah Al-Quran. Maka jika Pekalongan ingin sukses membangun negerinya, membangun wilayahnya, jadikan anak-anak Al-Quran perhatian kita semua, bina pondok-pondok pesantren Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama. Saya senang tadi melihat Kori 5, makanya saya pesen dengan Mas Bagio, Mas, aku pesen kalau bisa nanti aku datang, sisakan 1 Kori biar baca Quran. Itu aku yang pesen tadi, karena saya memang pemain musabakoh dulu sampai tingkat nasional juga, jadi tahu nikmatnya bacaan Quran. Saya mau kalau Kori ini baca sampai jam 1, mau dengerin nggak? Ala buru-buru lah. Tidak akan mampu seluruh umat manusia dan jin bersama-sama ngurus satu negeri, menyelesaikan masalah. Tidak akan bisa. Yang bisa menyelesaikan hanya Al-Quran. Maka saya berharap Bupati kita dengan wakilnya, dengan DPRD-nya, dengan Polresnya, Polseknya, semua sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat kelurahan, bareng-bareng dengan para kiai yang malam ini kumpul, berikrar siap menjadi daerah yang mengembangkan bacaan Al-Quran. Setuju buatan? Setuju buatan? Kalau mau berita akeh ini loh, si pesantren Quran banyak, bina Qurannya semua. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Tapi saya ingatkan kita semua, satu, tidak semua madu yang hari ini asli. Hati-hati dengan madu oplosan, saudara-saudara. Sebab orang-orang yang tukang menipu, tukang oplos madu lebih pintar. Penyakitnya bukan sembuh, justru yang sehat pun jadi kambuh. Hati-hati, sekarang banyak madu oplosan. Artinya saudara-saudara, hati-hati dengan orang-orang yang bicara Al-Quran hari ini, sebab banyak yang mengoplos Al-Quran dengan kepentingan pribadinya, dan yang paling berbahaya, Al-Quran dioplos dengan kepentingan politik. Diingatkan semua, 2024 sudah dekat. Saya nitip dengan para kiai, dan saya nitip saudara-saudara saya tahu Pekalongan ini gudangnya ulama. Saya berpuluh tahun mengamati Pekalongan, gudangnya ulama yang sangat luar biasa. Waspada rakyat, jangan dihancurkan gara-gara kepentingan politik. Bawa-bawa ayat Quran. Tidak ada partai agama di Indonesia, yang ada partai jualan agama, saudara-saudara. Besok 2024 masjid ini harus steril dari kepentingan politik. Kalau ada orang yang datang di sini bilang pilih presiden anu, pilih si anu, panjangan baca ayat Al-Quran, yaitu ayat yang sebelum kita baca Al-Quran, a'udzu billahi minasy, baca itu, insya Allah.
Bagaimana kalau kiainya masih kampanye juga di masjid? Kalau sudah bacakan auzubillah masih kampanye juga? Ikuti kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diganggu oleh setan, tidak banyak bicara, ambil batu, lempar, minggat setannya. Besok kalau ada kiai kampanye di masjid, diomongin masih gaya juga, ambil batu. Tujuh orang. Ala ada duit yang diinkluk. Yang kedua, tidak semua tawon itu menghasilkan madu. Ada tawon yang secara fisik sangat kelihatan tawon dari kejauhan karena lebih gede. Penampilannya kelihatan dari jauh. Ketika tawon-tawon yang lain belum jelas, dia gede awaknya. Tapi walaupun gede awaknya tawon, dia tidak menghasilkan madu. Tawon das. Di sini apa tawon das? Sama tawon das ya. Tawon das itu tawon, badannya lebih gede, kata orang Sunda papanting. Tapi tawon das tidak pernah menghasilkan madu. Tawon das jamaahnya tidak banyak, rumahnya juga tidak dikenal besar. Dia kecil, numpang di rumah orang, kerjanya ngebom yang punya rumah. Ini tawon das. Artinya apa? Awas. Banyak orang yang penampilannya kayak ulama, pakaiannya kayak kiai bener, tapi sebetulnya dia dalam dirinya tidak ada wahyu Allah, dalam dirinya tidak ada apa-apanya. Orang tidak mengerti, tapi karena pakaiannya yang keren kayak ulama besar, orang memanggilnya kemana-mana. Ketika berbicara, yang dihasilkan bukan madu yang manis, bukan kedamaian, yang dihasilkan adalah hati manusia diantuk sehingga pulang ke rumahnya dalam keadaan benci kepada orang lain. Pengajiannya cuma mencaci maki orang, pengajiannya cuma mengkafir-kafirkan orang, pengajiannya cuma membid'ah-bid'ahkan orang, pengajiannya cuma menyesat-nyesatkan orang. Ini tawon das, saudara-saudara. Saya tanya, kalau ada tawon das di rumah panjenengan, enaknya diapain? Kira-kira di Pekalongan ada nggak manusia tawon das? Itu tugasnya Pak Polisi, itu tugasnya Pak Dan Ramil, itu tugasnya Pak Dandim, dan itu tanggung jawabnya aparatur pemerintahan. Kalau ada umat tawon das, kalau bisa mah dikeprak, tapi kalau sulit biasanya orang kampung dibakar rame-rame, betul? Sekarang di Indonesia muncul kelompok yang suka menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Oh, dianggapnya orang Indonesia tidak ngerti agama. Sebelum kamu lahir, Indonesia sudah menjadi negeri yang aman sentosa. Kenapa? Banyak ulamanya, saudara-saudara. Lihatlah di Timur Tengah, ada ulama kita yang pernah dapat gelar Sayyidul Ulama al-Hijaz, junjungannya ulama Hijaz. Dia dipuja dan dibaca kitabnya di seluruh dunia. Siapa dia? Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Indonesia juga punya seorang alim yang sangat luar biasa. Siapa dia? Musnidul Asr, seorang pemilik sanad hadis abad ini. Dia adalah guru bersanad untuk Syekh Ali Jum'ah di Mesir, Grand Syekh di Mesir. Dia termasuk sanad yang diambil oleh Habib Umar Al-Hafidh. Dia guru dari beberapa ulama besar dunia. Siapa dia? Pemilik sanad hadis abad ini. Pemuncaknya adalah Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang, Sumatera Barat. Kita punya ulama besar, Mbah Khalil Bangkalan, kemudian punya murid namanya Mbah Hashim Asy'ari, punya murid putranya Abdul Wahid Hashim, punya putra namanya Gus Dur. Sampai hari ini ilmu mereka berkesinambungan. Itu adalah bintang-bintang dunia yang tidak dimiliki negeri yang lain. Baru-baru ini saya dapat kitab qiraat yang sangat tebal, itu karya dari Termas, Syekh Mahfud Ad-Dirmasi, dicetak di Mesir. Itu kitab qiraat yang paling besar, setahu saya paling besar di dunia yang saya temukan hari ini. Itu orang Indonesia. Belum lagi orang yang tidak dikenal di dunia luar, tapi dia alim di negerinya. Kenapa? Beliau ingin tenggelam, ingin mastur di bawah saya, di bawah saja. Dan Pekalongan adalah gudang ilmunya. Hamba Allah yang menjaga. Hati-hati dengan tawon das.
Ake kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafir dewe yen isi kotor hati yen isi kotor hati akali monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darati anfatan yaji ya uhailal judi wa ya uhailal judi wa. Saya mau tanya ibu-ibu, di sini ada ibu-ibu nggak? Di situ ada ya? Jawab ibu, pengen punya anak soleh? Pengen tabungan putra soleh? Yakin? Gampang ibu-ibu. Panjenengan punya perawan, kawinkan sama soleh, besok punya anak, namanya anak tapi kalau punya anak yang soleh yang sebenarnya, lihat contohnya Kanjeng Nabi Musa. Kenapa Kanjeng Nabi Musa bisa menggulingkan Firaun? Ceritanya panjang. Dihanyutkan oleh ibunya bayi. Begitu hanyut malah nyangkolnya di dekat istana Firaun, diambil oleh Satpol PP, dibawa ke istana. Dilala yang melihat duluan istrinya Firaun. Nih, bapaknya akan nih. Basan dilihat, jatuh cintalah sang istri jenderal. Lama-lama nangis bocahnya ketahuan sama suaminya. Bu, iku anaknya sapa? Orang penting mas. Pas dibuka orang manuk, wes sudah. Kok anak-anak bunuh sekarang juga? Jangan mas. Yang bikin perda itu aku bu. Apa kata rakyat nanti? Aku yang merintahkan semua anak lanang disembelih, malah bojoku punya anak lanang dari orang lain gak disembelih, karena kita nanti. Boleh mas, kau sembelih anak ini, aku tak malu mati ya. Firaun itu jenderal besar, tapi sama bini lama kelamaan ya sudah bu, diam-diam saja ya. Kita kondisikan bagaimana supaya rakyat tidak ada yang tahu. Nanti kalau tahu di demo kita bahaya. Sudah, bocahnya haus, dicarikan semua susu ibu semua disiapkan, termasuk susu kaleng, mulai bendera Indomeli sampai susu dancuk semua dari mulai. Dan kau gak ada yang keterima. Akhirnya ada yang laporan, saya tahu ada ibu-ibu yang bersih, orangnya baik, mungkin dia mau datang ibu kandungnya, tapi sang ibu stabil. Dia tidak menampakkan bahwa yang disusukan itu anak kandungnya sendiri. Enggak langsung, weh anakku modal, yakin modal. Tapi ibunya stabil. Begitulah kaum wanita pandai menyembunyikan perasaannya. Kayak apapun sakitnya nanti, kadang-kadang dia simpan sendiri. Sama dengan duitnya. Akhirnya besar. Setelah besar,
sebagai putra mahkota. Dia tidak nunggu mati bapak angkatnya, dia gulingkan Fir'aun dan naik menjadi pemimpin Bani Israel. Kenapa dia mengalahkan Fir'aun? Karena tinggal di dalam kekuasaan Fir'aun. Kenapa tinggal dalam kekuasaan Fir'aun? Karena dirawat oleh Fir'aun. Kenapa dirawat Fir'aun? Karena istri sangat menyayanginya. Kenapa dirawat istrinya? Karena ketemu di pinggir kali. Kenapa ketemu di pinggir kali? Karena dihanyutkan oleh ibunya. Pertanyaan, kenapa sang ibu kok rela menghanyutkan anak kandungnya sendiri? Ibu mana yang rela menghanyutkan bocahnya di kali? Lihat ayatnya, wa auhayna ila ummi Musa an ar'i fa idza khifti falqi fi yamina qabla tasani inna raddu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susukan anakmu itu, tapi jika kau takut nanti ketahuan Fir'aun, hanyutkan ia di sungai. Jangan cemas, jangan sedih, kami pasti kembalikan dia padamu dan kami akan angkat di antara salah seorang utusanku. Jadi yang membuat ibu Musa rela menghanyutkan anaknya semata-mata karena adanya wahyu dari Allah. Bu, kalau panjenengan ingin punya anak yang soleh dan solihah, pastikan tiap hari panjenengan baca Al-Quran, baca wahyu Allah. Jangan tiap hari nonton sinetron terus. Sebaliknya, kenapa Kanjeng Nabi Adam jatuh dari dalam surga? Dia lupa pesan wahyu Allah. Bukankah Adam dan Hawa itu pengantin baru yang sangat indah dan bahagia? Mana ada pengantin baru kawin sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki mambrah, bumi subur sarwati landur, barang murah sarwati umbas, gemah limpah loh jinawi, ayam tentram kertora harjo, lubak libuk loba leboken, bro dijuru bro di pantong ngalayah di tengah imah. Kata orang Sunda, nikmat pengantin baru sudah kaya. Allah cuma pesan dua. Yang pertama, boleh kamu makan semuanya, tapi satu pohon ini jangan kamu dekati. Yang kedua, waspada kamu bergaul dengan lawanmu itu, dia kabur ke luar negeri, nanti pulang jangan sampai kau terima di dalam kantormu. Tahu-tahu setan datang silaturahmi. Memangnya setan rajin silaturahmi? Sangat rajin, terutama musim kampanye. Orang yang datang cuma musim kampanye namanya setan. Lalu dia mengadam, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Aku tahu kamu dapat wahyu dan tahu dari mana? Dari YouTube. Allah melarangmu dengan firman-Nya sebetulnya bukan apa-apa. Jika kamu makan buah ini, justru kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Yang dibaca oleh Adam sama dengan yang dibaca oleh setan, yang beda hanya tafsirnya. Karena Adam dan Hawa ikut tafsir setan, akhirnya jatuh dari surga. Rasulullah pernah berpesan dalam lewat doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam dan Yaman kami. Lalu sahabat meminta, wa fi Najdina ya Rasulullah, Najd kami juga wahai Rasulullah, doakan dan berkah. Rasul mengulangi doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada Syam kami dan Yaman kami. Najd juga wahai Rasulullah, doakan. Rasul kemudian memungkas dengan sabdanya, hunaka zalazil, hunaka yat'u qarnu syaitan. Tidak, karena dari Najd itu akan muncul kekacauan, kegoncangan umat, dan dari Najd akan muncul tanduk syaitan. Apa tanduk?
Tanduk itu sumuk. Apa itu sumuk? Sesuatu yang nempel di kepala binatang. Kita lihatnya keindahan, tetapi binatang tidak menggunakannya untuk keindahan. Karena tanduk yang sering diasahnya, karena tanduk yang indahnya justru digunakan untuk menyakiti sesamanya. Hamba Allah, di satu saat nanti Muhammad akan muncul sekelompok manusia yang jika datang ke satu daerah hanya menciptakan kekacauan dan kebencian. Mereka punya hafalan Quran, mereka pintar hadisnya, mereka ngerti agama, tapi kepintarannya hanya digunakan untuk menyakiti sesamanya. Tanduk itu berbahaya. Setan itu licik. Di tengah umat Muhammad akan muncul tanduk setan. Hamba Allah, dari mana muncul kelompok ini? Dari kota Najd. Para mufassir berbeda menjelaskan, ada yang mengatakan Najd itu ada kawasan timur dari Madinah, kawasan tinggi, dan yang dimaksud adalah Irak dan sekitarnya. Lantas siapa tanduk setan? Orang Syiah, kata mereka. Kenapa? Karena Syiah mengkafirkan sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan istri Nabi. Tapi pendapat yang kedua mengatakan Najd itu ya kota Najd yang sampai hari ini masih ada di Mekah. Jadi apa yang dimaksud dengan tanduk setan alirannya keluar dari kota Najd? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Wahabi. Kenapa? Karena orang Wahabi suka membid'ahkan, memusyrikan, menyesatkan orang-orang yang lain yang berbeda paham dengan dirinya. Ini dua pandangan para ulama tentang makna Najd. Mana yang benar? Kita tidak usah menilai karena kita tidak tahu kebenarannya. Yang pasti Pekalongan berada di zona aman. Dan yang kedua, Rasul mengingatkan kita, bukan siapa, bukan orang mana, lihat perilakunya. Jika ada orang yang bawa-bawa agama, tapi di mana saja membenturkan sesama umat Islam, tidak mengerti keragaman umat Islam, itu dia orangnya, itu dia orangnya. Saya tahu di Pekalongan ada Muhammadiyah, saya tahu Pekalongan gudangnya NU, saya tahu Pekalongan ada yang lain-lainnya, tapi mereka tetap damai. Kenapa? Belum kena tanduk setan. Maka waspadalah, kalau nanti tiba-tiba muncul letupan ada tanduk setan mulai hidup di sini, kita berantas bersama-sama supaya Pekalongan tetap damai. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Apa jalan keluarnya? Ketika Adam dan Hawa berpisah, kalau sampai 300 tahun lamanya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat min rabbih dari Tuhannya. Dia dapat wahyu dari Tuhannya. Bukan kiriman pikiran orang Amerika, bukan pikiran orang Eropa, bukan pikiran orang Cina, bukan pikiran orang Jepang. Min rabbih, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia bertobat ketika mengamalkannya, diterima oleh Allah. Kembalilah rukun rumah tangganya, stabil ekonominya, bahagia hidupnya. Apa yang dibacanya? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bahwa yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam adalah membaca istighfar yang ada di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, konon Kanjeng Nabi Adam saat itu bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin baghfartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya Kau ampunkan kesalahanku. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai hari ini umat Kanjeng Nabi Muhammad, anak turunan Kanjeng Nabi Adam, senantiasa istighfar dan tawassulan. Setan tidak doyan istighfar dan tawassulan. Kita sering baca, ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana. Manapun yang dibaca Adam, yang pasti ayat mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Jadi jika negeri ini ingin sejahtera,
bebas dari krisis, dari kesulitan. Jadikan kalimat dari Allah sebagai bacaan utamanya. Alhamdulillah, kita sudah mengamalkan kitab wirid yang ada di dalam Al-Quran, di samping wirid-wirid thariqah yang diijazahkan para ulama. Bapak Ibu sekalian, saya sudah kumpulkan wirid doa terbaik sedunia dalam kitab munajat. Alhamdulillah sudah disahkan oleh beberapa orang guru saya, termasuk juga syekh-syekh yang ada di Mesir, sudah setuju dan ikut membacanya waktu saya ke sana. Silahkan bagi yang menghendakinya, tinggal ngambil nanti dari panitia, taruh saya di depan mungkin di situ. Ini kitab munajat, ini kitab doa terbaik semua dari Al-Quran. Kita ingin jadikan Pekalongan sebagai kabupaten Quran yang indah di Indonesia. Insya Allah saya doakan Ibu Bupati sehat badan dan semua aparat stafnya dari yang atas sampai bawah bersama sahabat kita untuk mengembangkan dan meramaikan syiar Al-Quran. Saya banyak teman-teman di sini, bahkan malam ini ada teman sekelas saya, Kori, katanya belum pulang. Sebenarnya mungkin sudah pulang, cuma dia nggak mau ketemu saya gitu. Nanti kita tunggu. Konon salah seorang imam juga di sini ya, ada Ahmad Sotik tuh. Ya, Ahmad Sotik itu teman saya. Ini saya persembahkan buat Bapak Ibu semua, bisa untuk rupiah. Biasanya teman-teman Aswaja Center sudah pernah mendengarkan juga bersama-sama. Silakan simpan di situ di depan saja. Saya tidak menjual ya Ibu ya. Saya tidak menjualnya. Nanti Bapak Ibu ambil di situ, bayarnya di situ juga. Gak usah khawatir, insya Allah nanti diborong sama Ibu Bupati ya. Oh enak teman. Saya tidak bawa banyak, paling cuma 100. Tapi nanti kalau masih kurang, silakan bisa berhubungan dengan anak-anak saya yang ada di sini, atau bisa kontak dengan saya sendiri. Saya tidak punya asisten, saya gini-gini saja, tidak punya manajemen, gini-gini saja. Jadi panjangan hubungan saya gampang. Ketemu di mana saja, panjangan bisa ngajak saya makan, silakan. Cuma hari ini mungkin untuk sementara belum dapat beras manyung ya. Sauto belum juga ya, nanti insya Allah malam kita nego kan. Silakan ini kita munajat dinikmati, diambil panjenengan, monggo ambil saja, tidak usah ragu-ragu ya, usah ragu-ragu. Nanti mungkin sebentar lagi Pak Kapolresnya akan mau meninggalkan sini, mungkin kena-kenakan goyang-goyang semuanya. Siapa saja tidak apa-apa, yang mau pahala silahkan ambil. Hamba yang dimuliakan, ayo kita bareng-bareng mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa hidup bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa nura Allahumma dzakirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Saya itu dulu sedikit berteman dengan ayahanda Ibu Bupati Arafik, sehingga lagu-lagunya hampir semuanya saya hafal. Bahkan beliau sempat rekaman ceramah, kayaknya cuma 1 volume. Allah panggil lebih dahulu supaya memberi kesempatan orang-orang macam saya untuk ngaji. Mungkin kalau beliau masih ada hari ini, beliau bisa keliling bareng-bareng dengan kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengajak semua yang hadir juga mendoakan para ulama di Pekalongan dan sekitarnya yang sudah berpulang ke Rahmatullah, juga para wakil, para pendiri, para donatur yang ikut membangun masjid ini. Juga kita gabungkan ayahanda Arafik, semua orang tua kita,
yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosanya, Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Terakhir saya tanya hadirin, ayat pertama di Al-Quran apa? Kalau panjenengan buka Quran, yang pertama ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua sifat Allah, Rahman dan Rahim, yang nempel dengan Allah. Artinya apa? Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling asih dengan sesama manusia. Paling besar kasih sayangnya dekat dengan Allah. Bukan Rabbil Alaminnya, tapi Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Saya berharap dalam rangka mewujudkan pekalongan yang Qur'ani, yang terjaga rohani, terpelihara jasmani. Kalau ada rakyat yang tidak mampu, dibantu sekolahnya, direwangi yang beliangnya. Kalau perlu rakyat digratiskan deh. Ibu mau nggak sakit gratis di rumah sakit? Mau? Panjenengan gerah terus gratis masuk rumah sakit mau? Saya tidak mau. Saya mau sehat aja. Saya mendengar ini salah satu program unggulan, Masya Allah, Masya Allah. Jika rakyatnya sehat, bisa beribadah, sembuh dari penyakitnya, bisa ibadah, maka bupati dan semua stafnya yang melaksanakan program ini banjir pahala di hadapan Allah. Saya ingat ceramahnya Pak Sutanto sewaktu kami Munas MUI Pusat, kemudian berkumpul bersama Pak SBY di istana. Lalu Pak Sutanto ketika berada di hotel Saripan Pasifik memberikan ceramah begini, para kiai, para ulama, saya adalah Jenderal Sutanto, Kapolri. Kaki saya dua, kaki kanan saya sudah berada di pintu surga, sementara kaki kiri saya berada di tebing neraka. Jika saya melaksanakan tugas dengan baik, semua bangsa Indonesia merasa aman dan bersyukur atas kepemimpinan saya. Maka sebelum panjenengan paroki, para ulama masuk surga, Sutanto yang pertama masuk surga. Tetapi jika Indonesia tidak aman, rakyatnya kecewa dengan saya sebagai Kapolri, mereka benci dengan saya, sebelum bajingan dan preman masuk neraka, Jenderal Sutanto yang menjadi penghuni neraka terlebih dahulu. Indah sekali. Saya ingin kalimat ini saya tindakan kepada Bupati. Ya Allah, saya Fadiyah Arafik adalah Bupati Pekalongan. Jika rakyat Pekalongan berbahagia dengan saya, karena warganya bisa sekolah semuanya, bisa mondok semuanya, sehingga yang menghafal Quran selesai Qurannya, sehat rakyatnya karena gratis pengobatannya, lalu mereka puas dengan saya, maka sebelum para kiai masuk surga, Fadiyah yang pertama masuk surga. Tetapi jika rakyat Pekalongan kecewa dengan saya, karena banyak orang yang tidak bisa sekolah, mondok tidak bisa selesai mondoknya, orang sakit saya tidak membantunya, dan mereka kecewa dengan saya, maka sebelum bajingan-bajingan masuk neraka, Fadiyah yang pertama masuk neraka. Panjenengan ingin bupati yang masuk surga apa neraka? Surga apa neraka? Kita doakan masuk surga supaya panjenengan ikut masuk surga. Amin.
surga kok numpang. Kita mulai programkan terus bekerja sama dengan pengurus DKM masjid dan pondok-pondok pesantren. Jangan ragu-ragu, saya tahu beliau, saya tahu staf beliau. Laporkan siapa anak-anak yang miskin kepada bupatinya. Sampaikan Ibu Bupati, Lebaran tahun ini di kecamatan ini ada sekian puluh anak-anak miskin yang belum bisa beli baju Lebaran. Mohon Ibu Bupati bantu. Tidak sulit bagi seorang bupati. Siapkan, insya Allah jangan ada anak kecil yang tidak tersenyum hari Lebaran. Jika itu dilakukan, maka insya Allah hari kiamat beliau akan menjadi salah seorang bidadari yang viral. Termasuk juga bangunan-bangunan pondok pesantren. Pernahkah kita mendengar ada seorang yang mati syahid masuk ke dalam surga, tetapi baru saja masuk dia keluar kembali? Ditanya oleh malaikat, kenapa kamu keluar lagi? Ya, memang aku mati syahid ingin masuk surga, tetapi aku bisa mati syahid karena dulu aku pernah dengar pengajian. Pengajian siapa? Ada kiai pengajian yang mengajarkan aku betapa hebatnya mati syahid, sehingga aku berjuang. Terus aku tidak pantas masuk ke dalam surga, sementara kiaiku belum masuk surga. Lalu kiainya dipanggil, benarkah engkau yang mengajarkan ini? Benar. Dia ingin kau masuk surga terlebih dahulu, karena tidak pantas santri masuk surga sebelum kiainya. Masuklah kiainya masuk surga, sebentar dia keluar kembali. Ditanya oleh malaikat, kenapa kau keluar lagi? Mohon maaf malaikat, aku memang yang ngajar ngaji di masjid itu, aku yang mulang di pesantren itu, aku yang mulang di majelis taklim itu. Tapi majelis taklimnya bisa berdiri, musola masjid dan pesantrennya bisa berdiri karena udah orang yang menyumbangnya. Siapa yang nyumbang dan buat kebijakan adalah bupatinya. Jadi tidak pantas aku masuk surga sebelum bupatinya masuk ke dalam surga. Maka dipanggillah Ibu Bupati, benarkah engkau wahai Padia yang membantu pembangunan pesantren itu? Betul, saya kebetulan bukan duit saya, tapi kebijakan saya yang pegang baik. Semua rakyatmu malu masuk surga, yang mati syahid malu masuk surga, kiainya juga masuk surga. Hormat buat panjenengan, masuklah panjenengan ke dalam surga dulu. Lah itu panitia nuzul Quran kok tidak masuk duluan? Nanti dulu. Kenapa nanti dulu? Nah, bikin kopinya kiai aja lambat kok. Udah gitu kopinya pahit lagi. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ila halatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu lahul Fatihah. Ya kan, ya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna bihi wa nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa tawaffanha waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana, Allahumma qul bil Qur'ani qulubana, Allahumma qul bil Qur'ani qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya pungkas, saya ingin meninggalkan kenang-kenangan mimpi saya kira-kira 2 bulan lalu dapat bacaan, ya kayak nyanyian saja, tapi insya Allah ini bisa digunakan untuk hati-hati yang bete biar tenang. Bahasanya nggak tadi? Allah 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 la ilaha illallah Allah Allah Allah
Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Coba Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allah, Muhammad Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Seru Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Seru Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa Muhammad. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang benar. Insyaallah panjang umur sehat dan kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.